Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seringkali bagi banyak orang rencana Allah seperti sesuatu yang misterius. Banyak orang berpikir, ya gimana kita bisa mengerti rencana Allah? Saya sih ingin hidup dalam rencana Allah, tapi bagaimana tahunya? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga banyak orang berpikir untuk dapat mengetahui rencana Allah, mungkin ada begitu banyak hal yang harus kita buat. Mungkin kita harus puasa 40 hari 40 malam, kita harus mendalami firman sungguh-sungguh, dan kita benar-benar harus hidup di dalam doa puasa, sehingga baru kita bisa mengerti kehendak Allah. Memang rencana Allah perlu kita ketahui, tetapi rencana Allah bagi saya bukan sesuatu yang misterius. Karena saya pelajari tentang rencana Allah, maka saya belajar rencana Allah itu jelas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman-Nya Allah menyatakan segala sesuatunya. Dan bukan hanya dalam firman-Nya, tetapi melalui kuasa Roh Kudus-Nya Allah juga menyatakan rencana-rencananya. Dan juga bukan hanya itu, tetapi lewat kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau taat, Allah menuntun kita masuk dalam rencana Allah. Nah, yang kedua, kita bicara rencana Allah. Rencana Allah itu besar. Allah tidak pernah rancangkan hari depan yang biasa buat kita, tapi Alkitab berkata hari depan yang penuh harapan. Sehingga Alkitab berkata apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa kamu dapat mengerjakan hal-hal yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Jadi yang pertama, rencana Allah itu jelas. Yang kedua, rencana Allah itu besar. Dan yang ketiga, rencana Allah itu perlu perjuangan. Artinya Allah yang merencanakan sesuatu, bukan Allah yang memanjakan kita, tetapi Allah yang merancangkan sesuatu adalah Allah yang menguatkan kita untuk berperang. Sehingga dalam rencana Allah ada perjuangan, ada peperangan, ada tantangan, ada masa-masa yang sukar. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang membahas tentang rencana Allah, karena memang setiap kita sebagai orang percaya harus hidup dalam rencana Allah. Dan setiap kita, waktu kita berjalan dalam rencana Allah, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kita, dalam pembahasan tentang rencana Allah, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Yesaya 60 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, rencana Tuhan begitu luar biasa. Bahkan anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Ayat yang ke-15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan
kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Saya ulangi sekali lagi, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya ulangi sekali lagi, inilah rencana Tuhan itu. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat bacaan ini jelas buat kita bahwa rancangan Allah bagi setiap orang percaya adalah rancangan yang dahsyat. Yang pertama Alkitab ajarkan agar kita menerima hidup kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja kita menghadapi tantangan, bisa saja kita menghadapi masalah, bisa saja kita menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi rencana Allah bagi setiap orang jelas, yaitu agar kita menerima hidup kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tetapi pertobatannya. Karena itu kita melewati proses. Karena itu kadang-kadang kita berkata, aduh Tuhan, kok saya sebagai istri ngadepin masalah kok begini besar, saya kok ngadepin suami kok sulit. Sebagian suami berkata, aduh saya ngadepin istri saya kok berat. Sebagai ayah kok tantangan saya banyak. Belum lagi urusan kerjaan bikin saya pusing, pendeta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang muda, suami-suami, istri-istri, para pengusaha, bahkan saudara-saudara yang sudah melalui masa pensiun, ibu-ibu janda yang mendengarkan program ini, saudara-saudara yang di balik tali besi, saudara-saudara yang mungkin sedang terbaring sakit mendengarkan program ini. Setiap saudara saya hanya mau ingatkan, setiap kita harus melalui proses. Tetapi proses ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi dalam proses ini Tuhan sedang mencabut hal-hal yang bisa menghambat kita untuk menerima hidup kekal. Karena itu ketika kita diproses, belajarlah bersyukur. Ketika kita diproses, kuatlah dalam iman. Ketika kita diproses, selalu andalkan Tuhan dan hidup dalam firman. Maka apa yang terjadi melalui proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita disiapkan untuk masuk dalam rumah yang kekal, untuk masuk dalam kehidupan keselamatan di dalam Kristus. Haleluya. Jadi yang pertama, jelas rencana Allah bagi setiap orang adalah agar kita menerima hidup kekal. Karena itu kita harus melewati proses. Yang kedua, rencana Allah bagi setiap orang, yaitu agar kita menerima berkat-berkat Allah. Allah tidak inginkan hidup kita adalah hidup yang kekurangan. Allah tidak inginkan hidup kita selalu menjadi hidup yang penuh air mata. Tetapi Allah inginkan hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Allah. Karena Alkitab dengan tegas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sebagian kita akan berkata, kalau rencana Tuhan saya diberkati, kenapa sekarang saya hidup susah? Jawaban saya cuma sederhana, kesusahan itu bukan saat untuk kita bersungut. Kesusahan yang terjadi bukan saatnya kita untuk menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang, tetapi kesusahan yang terjadi adalah saat untuk kita mengkoreksi hidup. Apa yang menyebabkan saya susah? Mungkin saya malas, mungkin saya jauh dari Tuhan, mungkin saya sombong, mungkin karakter saya jelek, atau mungkin saya terlampau cepat menyerah dalam hidup ini. Tetapi ketika saya menyadari Allah rancangkan hidup saya yang penuh berkat, berarti saya harus perbaiki hidup, saya harus bangkit, saya harus maju tetap, dan saya tahu Allah tidak pernah mempermalukan saya. Yang ketiga, rencana Allah bagi setiap orang, yang pertama jelas agar kita menerima hidup kekal, yang kedua agar kita menerima berkat-berkat Allah, dan yang ketiga agar kita selalu menjadi berkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak mau kita hidup asal hidup. Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang berkualitas, sehingga hidup kita jadi berkat. Dimanapun kita ada, kita bawa damai. Dimanapun kita ada, jangan bawa kerusuhan. Dimanapun kita ada, jangan bawa keributan. Dimanapun kita ada, jangan bawa susah orang lain. Ada banyak orang yang hidup untuk menyengsarakan orang lain. Ada banyak orang yang hidup untuk bikin menderita orang lain.
lain. Tapi sebagai hamba Allah ini yang saya mau ingatkan, ayo mari kita hidup jadi berkat. Oh mertua-mertua engkau harus jadi berkat. Oh suami-suami engkau harus bawa damai. Oh setiap ipar-ipar engkau harus bawa sejahtera bagi orang di sekitar saudara. Pengusaha-pengusaha harus bawa sejahtera dimanapun kita ada. Lewat hidup kita, berkat-berkat Allah harusnya mengalir kepada orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, apa rencana Allah bagi setiap orang? Agar kita selalu dimuliakan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah bukan hanya ingin kita memuliakan Dia senantiasa, tetapi Dia Allah yang mau memuliakan kita. Alkitab berkata, jika kamu mendengar firman dan melakukannya, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Allah ialah Tuhan yang mau menyatakan kemuliaan di tengah-tengah kita. Allah mau membuktikan bahwa Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Lihat apa yang terjadi dengan Gideon. Alkitab berkata Gideon diangkat oleh Tuhan sehingga meskipun pasukannya sedikit, dia dapat mengalahkan musuh. Lihat apa yang terjadi dengan Daniel. Daniel diangkat, dimuliakan Tuhan sehingga walaupun dia dibuang ke gua singa, tetapi dia menyatakan kuasa Tuhan. Lihat dengan Esther, bagaimana dia tidak dipandang oleh orang, tetapi ketika Tuhan mengangkat dan memuliakannya, dia dijadikannya permaisuri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, ayo jangan cuma lihat masalah dalam hidup ini. Ayo jangan cuma bersungut karena persoalan, tapi ingat rencana Tuhan, bahwa Tuhan mau kita menerima hidup kekal, bahwa Tuhan mau kita hidup dalam berkat-berkat Allah. Tuhan mau agar kita menjadi berkat, dan Tuhan mau senantiasa menyatakan kemuliaan di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat. Mujizat demi mujizat boleh terjadi, sehingga hidup mereka senantiasa mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, hamba doa di dalam nama Yesus, mereka yang mungkin sedang bingung dalam hidupnya, mereka yang mungkin sedang menghadapi masa yang berat dan penuh tekanan, sehingga mulai hari ini kami hidup dalam rencana Allah, dan kami melihat bagaimana berkat-berkat Allah mengalir, bagaimana hidup kami jadi berkat, kami menerima hidup kekal, dan hidup kami senantiasa dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.